Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Al-Hanan Komputek. Kali ini kita akan bahas materi penulisan dasar ActionScript pada Adobe Flash CS3 Professional. Materi ini merupakan materi lanjutan dari video sebelumnya. Nah, bagi kalian yang belum menyimak video sebelumnya, dapat ditonton kembali. Silakan pilih pada menu playlist di YouTube channel ini, atau linknya akan saya tulis di bagian deskripsi. Adobe Flash memiliki fasilitas berupa ActionScript yang dapat dimanfaatkan untuk membuat suatu program aplikasi, multimedia, CD interaktif, bahkan game. Dalam Flash terdapat dua mode panel penulisan script, yaitu mode normal dan yang kedua adalah mode expert. Pada dasarnya mode expert lebih mudah untuk dipelajari daripada mode normal. Nah, untuk mempraktikkan dasar penulisan ActionScript dalam Flash, sebagai latihan dasar akan dijelaskan tiga pola penulisan ActionScript. Pertama, pola penulisan ActionScript pada buton. Yang kedua, pola penulisan ActionScript pada movie clip. Dan yang ketiga adalah pola penulisan ActionScript pada frame. Untuk memulai suatu project atau membuat file baru pada Adobe Flash CS3 Professional, dapat dipilih Flash File dalam kurung ActionScript 20 pada menu Create New ini. Nah, ini merupakan area kerja dari Adobe Flash CS3 Professional. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan materinya, sebelumnya kita jelaskan dulu area utama dari Adobe Flash CS3 Professional ini. Yang pertama disebut dengan menu bar. Menu bar berisi kumpulan menu atau perintah-perintah serta menyediakan akses cepat menuju tool-tool yang umum digunakan, seperti menu file, menu edit, sampai pada menu Windows dan menu Help. Nah, area yang berikutnya disebut dengan toolbar atau toolbox. Nah, ini berisi berbagai macam tool yang digunakan untuk membuat animasi. Di antaranya selection tool, pen tool, ada eraser tool, dan lain-lain sebagainya. Ini disebut dengan toolbar atau toolbox. Area selanjutnya disebut dengan timeline. Area ini disebut dengan timeline, merupakan komponen yang digunakan untuk mengatur atau mengontrol jalannya animasi. Nah, kemudian di bawah ini, area putih yang kosong ini disebut dengan stage. Digunakan untuk memainkan objek-objek yang akan diberi animasi dalam stage. Nah, kita dapat membuat gambar, teks, memberi warna, dan lain sebagainya. Ini disebut dengan stage. Nah, area berikutnya disebut dengan panel, yaitu area paling kanan ini disebut dengan panel. Nah, berisi kontrol fungsi yang dipakai dalam Flash, yaitu untuk mengganti dan memodifikasi berbagai properti objek secara cepat dan mudah. Nah, bagian berikutnya disebut dengan panel properties. Yang paling bawah ini disebut dengan panel properties. Panel properties akan berubah tampilan dan fungsinya mengikuti bagian mana yang sedang diaktifkan. Nah, misalnya Anda sedang mengaktifkan line tool, maka yang muncul pada jendela properties adalah fungsi-fungsi untuk mengatur line atau garis, untuk membentuk garis, besarnya garis, dan warna baris. Nah, kemudian area yang berikutnya disebut dengan library. Ini disebut dengan area library, mempunyai fungsi sebagai perpustakaan simbol atau media yang digunakan dalam animasi yang sedang dibuat. Nah, ini penjelasan dari area kerja yang terdapat pada Adobe Flash CS3
profesional. Baiklah, untuk praktikum awal kita coba berikan sebuah contoh bagaimana penerapan Accent Script pada sebuah tombol atau buton. Untuk membuat sebuah tombol, kalian dapat menggunakan rectangle tool yang terdapat pada toolbox, pada area toolbox. Jadi pilih rectangle tool, jadi nanti kita bikin pola dari tombol itu sendiri pada area text ini. Sebelumnya kita harus tentukan dulu, kita atur propertiesnya untuk rectangle atau kotak tombol tersebut. Di sini sudah ada tersedia stroke color. Stroke color artinya adalah warna pinggir atau warna tepi dari rectangle tool tersebut. Misalnya kita pilih warnanya hitam dan kita beri nilainya misalnya 2. Nilai ini atau angka ini bisa kita naikkan, kita beri sesuai dengan keinginan. Semakin besar, semakin tinggi angkanya, maka akan semakin tebal garis pinggir atau garis tepi dari sebuah rectangle tersebut. Berikutnya ada disebut dengan fill color. Fill color itu adalah warna isi. Ini merupakan warna utama dari rectangle itu sendiri. Nah, kita pilih, misalnya pilih warnanya merah. Nah, ketika kita bikin pola di area text ini, maka akan terbentuklah gambar seperti ini. Nah, ini dengan nilai struknya 2. Sementara di bagian bawah terdapat lagi properties yang lain, yaitu corner radius. Artinya bisa kita potong sudut-sudutnya sehingga bisa kita variasikan menjadi bentuk-bentuk yang lain. Sebagai contoh, saya beri nilainya adalah 10. Jika kita bikin pola atau gambarnya di area text, maka akan bentuknya adalah seperti ini. Nah, bentuk lain juga bisa kita buka gemboknya atau klik tanda kunci ini. Nah, kita beri nilai yang berbeda untuk bentuk gambar yang bervariasi. Misalnya saya beri nilainya 0, di sini 0, di sini saya beri nilai 50, di sini saya beri nilainya 50. Nah, ketika dibikin pola atau bentuk gambar di area text, maka bentuknya adalah seperti ini. Jadi ini sudut kiri atasnya nilainya 0, sudut kiri bawah nilainya 0, sedangkan untuk sudut kanan atas nilainya 50 dan sudut kanan bawah bernilai 50. Nah, contohnya bentuk lain saya beri nilainya 20, di sini beri nilainya 40, sini beri nilainya 60. Ketika kita bikin polanya di area text, maka bentuknya seperti ini. Jadi bisa kita variasikan sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Nah, kembali ke pembuatan tombol sebelumnya. Contoh yang ini kita hapus saja dulu. Nah, kita bikin baru, dimulai dari rectangle tool. Ya, kita beri nilainya, yang ini kita reset dulu, beri nilai 10. Ini struknya bernilai 2, jadi kita bikin tombol seperti ini. Nah, ini langkah awal sudah selesai, kita bikin sebuah tombol atau buton. Langkah berikutnya adalah pemberian teks. Kita pilih text tool pada area toolbox. Jadi bawa pointer mouse persis di atas tombol sebelumnya. Tulis, contohnya kita beri tulisannya subscribe. Ini contohnya ya. Nah, pada bagian properties jangan lupa dipilih static text ya. Kemudian untuk fontnya bisa disesuaikan dengan selera sesuai keinginan kalian masing-masing. Besar font size-nya, besar hurufnya berapa juga dapat disesuaikan. Dan ini warnanya adalah warna merah dari text fill color. Ini kita ganti biar dia kelihatan warnanya putih. Nah, bisa dicetak tebal atau bold. Kemudian ini adalah paling
alignmentnya atau pengaturannya bisa di alignment center, align left, atau align right, atau justify. Sama halnya dengan penggunaan Microsoft Word. Nah, kita atur posisinya seperti ini. Nah, kita pilih warnanya putih. Nah, jadi bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Sekarang pada area text sudah terdapat dua objek, yaitu rectangle dan text. Nah, untuk melihat hasil sementara dari apa yang kita kerjakan, dapat dilihat previewnya dengan cara menekan tombol CTRL dan Enter. Nah, seperti ini bentuk dari dua objek yang sudah kita gambar sebelumnya. Perlu diingat, ini masih dalam bentuk vektor, sehingga kita perlu mengkonvertnya dulu menjadi sebuah simbol. Nah, langkah untuk mengkonvertnya menjadi simbol yaitu kita select kedua objek ini, kemudian tekan F8. Kemudian pada menu name, ya, kalian tulis tombol, kemudian pada menu type dipilih button, ya, kemudian klik OK. Nah, untuk melihat perubahan dari konversi ke simbol ini, tekan lagi Ctrl Enter. Nah, sekarang sudah pointer mouse yang normal biasa sudah berubah menjadi tangan ketika kita arahkan ke dalam tombol tersebut. Sampai di sini sudah selesai tahap awal pembuatan sebuah tombol. Langkah berikutnya adalah double klik tombol tersebut untuk masuk ke mode edit. Perhatikan pada simbol bertipe button terdapat 4 frame, yaitu up, over, down, dan hit. Up menunjukkan kondisi normal suatu tombol, over menunjukkan kondisi tombol saat mouse berada tepat di atasnya, sedangkan down menunjukkan kondisi tombol saat ditekan, dan hit merupakan area penekanan tombol tersebut. Selanjutnya, klik pada frame over, kemudian kita masukkan atau kita beri keyframe dengan cara menekan tombol F6, atau kita pilih pada menu insert, pilih timeline, kemudian pilih keyframe. Nah, setelah itu kita ubah warna dari tombol tersebut. Kita akan memberikan efek hover, yaitu kita ubah warnanya yang semula fill colornya merah, sekarang kita ganti menjadi putih keabu-abuan, dan sedangkan pada teksnya kita ubah warna fontnya menjadi warna hitam. Dan untuk melihat hasil perubahannya, kita tekan tombol CTRL dan Enter. Nah, ini ketika kita bawa pointer mouse tepat berada di atas tombol tersebut, maka akan berubah warnanya sesuai yang sudah kita beri keyframe pada frame hovernya. Nah, selanjutnya pada frame down, ini juga bisa kita lakukan perubahannya dengan melakukan cara yang sama seperti pada over sebelumnya. Pilih insert, pilih timeline, pilih keyframe. Kemudian kita ganti lagi warnanya. Kita akan memberikan perubahan warna saat tombol tersebut ditekan. Kita pilih fill colornya, kita ubah menjadi biru. Ini contohnya. Kemudian pada teksnya kita rubah warnanya menjadi, warna fontnya menjadi kuning. Nah, kira seperti ini. Nah, untuk melakukan perubahannya, untuk melihat hasilnya, tekan tombol Ctrl dan Enter. Nah, ini kondisi normal suatu tombol. Nah, ketika pointer mouse kita arahkan ke atasnya, akan berubah warnanya sesuai yang kita beri insert keyframe pada frame over. Sedangkan ketika kita tekan klik pada tombol tersebut, akan berubah warnanya, warna
fill colornya biru, sedangkan teks colornya berubah menjadi kuning. Ini sesuai dengan yang kita berikan keyframe pada frame DOM sebelumnya. Selanjutnya ini kita close saja, dan untuk kembali ke stack awal kita tekan tombol CTRL dan E. Nah, berikutnya kita akan memberikan action script pada tombol ini dengan cara menekan tombol F9 atau pilih menu Windows, kemudian pilih action. Nah, kemudian kita tulis script seperti berikut: on, buka kurung, release, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, diantaranya kita tulis trace, buka kurung, petik 2, tombol ditekan, petik 2, tutup kurung lagi, dan diakhiri baris programnya dengan titik koma. Sekarang kita eksekusi program ini dengan tombol CTRL dan enter. Nah, kita klik pada tombol subscribe ini. Nah, maka pada output panel akan tampil tulisan tombol ditekan. Nah, sampai di sini sudah selesai penjelasan pola action script pada sebuah tombol atau button. Sedangkan untuk action script pada movie clip dan frame akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih.